Baik, selamat siang Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait pandangan saya sebagai penulis bangsa Indonesia terhadap kondisi dan permasalahan bangsa yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Nah, dalam video ini saya akan menguraikan analisis saya mengenai akar persoalan yang terjadi. Kemudian saya menyertakan solusi yang dapat saya berikan untuk mengatasi supaya terwujudnya tanggung jawab moral dan intelektual generasi muda. Nah, sebagai calon, sebelum masuk ke topik pembahasannya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Senafik Tangkah. Saya adalah mahasiswa Prodi PGS. Saya adalah mahasiswa Institut Santi Buana dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan NIM saya adalah 2400503058. Nah, kita akan masuk pada inti dari video ini adalah sebagai penulis bangsa Indonesia, saya memang memandang bahwa kondisi bangsa Indonesia pada saat ini penuh dengan tantangan yang terjadi, karena dapat kita lihat kondisi tersebut, yaitu permasalahan ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan atau pendidikan yang tidak merata, serta ketimpangan, serta penurunan moral dan etika dari generasi muda itu sendiri, serta isu korupsi yang terjadi di negara Indonesia ini, serta penegakan hukum yang tidak ditegakkan setegak-tegaknya. Selain itu, perkembangan teknologi, bonus demokrasi, dan potensi sumber daya alam yang besar memberi harapan bagi kemajuan bangsa Indonesia jika dikelola dengan baik. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya negara Indonesia ini adalah negara yang kaya jika segala sesuatu itu dikelola dengan baik. Nah, dengan pengelolaan yang baik tentunya dapat memberikan solusi yang maksimal terkait sebuah permasalahan yang terjadi di negara Indonesia ini. Karena banyaknya sumber daya alam yang ada di negara kita Indonesia, tentunya tidak ada yang namanya ketimpangan ekonomi atau kemiskinan yang ada di negara kita ini sendiri. Kenapa? Karena sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal itu sendiri. Tetapi yang terjadi justru tidak demikian. Yang terjadi malah banyaknya kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di negara kita Indonesia ini. Nah, jadi analisis kritik akar permasalahan saya yang pertama itu adalah saya ambil poin yang pertama itu aspek pendidikan dan karakter. Sistem pendidikan kita masih terlalu berorientasi pada aspek kognitif dan belum sepenuhnya pembentukan karakter. Walaupun pada saat ini di kurikulum Merdeka sudah dimasukkan yang namanya pendidikan karakter. Jadi pada kurikulum Merdeka ini sudah mencakup 3 aspek: kognitif, lalu karakter, dan numerasi. Nah, pembentukan karakter meskipun sudah ditanamkan di kurikulum Merdeka pada saat ini masih belum terintegrasi sepenuhnya atau belum terlaksana sepenuhnya, serta kreativitas dan berjiwa sosial untuk menumbuhkan kedua hal itu masih belum dilaksanakan atau belum dilakukan secara merata di negara kita Indonesia ini. Akibatnya apa? Munculnya generasi yang cerdas secara intelektual saja, namun karakternya itu lemah dalam moral dan etika itu sendiri. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini, tentunya untuk menumbuhkan nilai-nilai integritas dan nasionalisme atau karakter yang baik itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, serta menolak segala bentuk korupsi, intoleransi, dan kekerasan. Jadi untuk menanamkan semuanya ini tentunya sistem pendidikan itu harus merata terlebih dahulu. Jadi solusinya adalah untuk menanamkan atau supaya tidak terciptanya
permasalahan yang terjadi, yaitu karakter yang tidak baik, itu harus terintegrasi semuanya. Atau kebijakan dari kurikulum merdeka yang saat ini sedang diberlakukan, yaitu memasukkan karakter dalam sebuah kurikulumnya, itu harus terintegrasi semuanya, baik di perkotaan maupun di desa, itu harus bisa merasakan mekanisme pendidikan dari ketiga aspek ini tadi. Lalu permasalahan yang kedua adalah di sektor ekonomi dan kesenjangan sosial. Pembangunan ekonomi yang ada di daerah kita Indonesia ini tidak merata, yang tentunya ketidakmerataan ini menyebabkan kesenjangan sosial yang terjadi antara daerah dengan perkotaan. Sehingga dengan hal ini yang kaya dan yang miskin ini tadi, yang kaya mudah untuk memanfaatkan mereka yang miskin, sehingga yang miskin ini tadi takut di dalamnya terjadilah yang namanya kesenjangan sosial. Hal ini sering menimbulkan yang namanya sebuah permasalahan dalam sosial kita, yaitu seperti pengangguran dan kriminalitas. Kenapa sering terjadi pengangguran? Ya karena itu tadi, banyaknya hal-hal yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kita masyarakat yang atau rakyat yang tinggal di negara ini sendiri. Lalu kriminalitas itu karena kita tidak bisa memanfaatkan, mengelola, serta menjaga kelestarian alam itu sendiri. Dengan memanfaatkannya itu kita tidak bisa. Serta dari sektor pemerintah juga tidak mendukung apa yang dilakukan oleh para petani ataupun para masyarakat kecil ketika mereka menjual hasil dari pertanian mereka. Mereka tidak mendapatkan harga yang memuaskan, sedangkan inflasi terjadi di mana-mana, sehingga hal ini menimbulkan yang namanya pengangguran dan kriminalitas karena kurangnya pemasukan ekonomi di dalam sebuah masyarakat. Nah, solusi untuk mengatasi yang kedua ini adalah meningkatkan literasi dan kompetisi diri dari kita setiap individu yang tinggal di negara Indonesia ini. Kita aktif dalam sebuah pembelajaran, kita berani untuk berinovasi dan menguasai teknologi agar mampu bersaing di era global. Generasi muda harus menjadi agen perubahan yang membawa ide-ide kreatif untuk kemajuan bangsa. Nah, artinya ini apa adalah sebagai generasi muda itu harus bisa membawakan ide-ide kreatif yang dapat memajukan bangsa, yang dapat meminimalisir kesenjangan sosial ini tadi ataupun permasalahan ekonomi tadi dan kriminalitas ini tadi, dengan membuka lapangan pekerjaan yang besar untuk masyarakat-masyarakat yang ada di daerah Indonesia. Jadi itu solusinya untuk poin yang kedua. Lanjut pada poin yang ketiga. Yang ketiga itu aspek kepemimpinan dan tata kelola. Kenapa di sini saya cantumkan tentang aspek kepemimpinan? Karena di negara kita saat ini itu justru mereka yang seharusnya mewakili rakyat, yang seharusnya memimpin negara ini untuk mengarahkan ke yang lebih baik, tetapi justru melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak mengarahkan negara ini ke hal yang lebih baik itu tadi, dengan melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini terjadi karena lemahnya sistem pengawasan yang ada di negara ini dan budaya permisif terhadap pelanggaran etika publik. Nah, cara mengatasi poin yang ketiga ini adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti pengabdian desa, kampanye lingkungan, dan pemberdayaan UMKM lokal untuk menciptakan dampak nyata. Nah, keterbukaan dalam segala pengelolaan di sistem hukum itu juga harus diberlakukan. Tujuannya apa? Untuk biar pemerintah dan masyarakat itu sama-sama tahu berjalannya kasus hukum itu seperti apa. Dari mereka yang melakukan korupsi ditindaklanjuti setegas-tegasnya, sehingga dengan hal ini dapat menimbulkan yang namanya rasa takut dari oknum-oknum yang
nantinya hendak akan melakukan korupsi. Jadi penegakan hukum itu harus dikembangkan lebih lagi, serta Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus lebih bergerak dan lebih mengoptimalkan mekanisme kerjanya dalam menegakkan atau memberantas oknum-oknum yang melakukan korupsi. Nah, lanjut pada poin yang terakhir, yaitu aspek sosial dan budaya. Arus globalisasi saat ini membawa dampak yang positif ada, tetapi juga dapat memberikan yang namanya dampak yang negatif kepada masyarakat kita ataupun kepada kita sendiri, rakyat Indonesia, dengan mengeluarkan atau keluar dari jalur-jalur nilai-nilai kebangsaan itu sendiri dan menghilangkan jati diri bangsa itu sendiri. Itulah dampak dari budaya luar terhadap negara kita Indonesia ini. Oleh sebab itu, solusi yang dapat saya berikan adalah untuk mengatasi hal ini adalah bagaimana kita ketika kita melakukan bermedia sosial, kita tuh harus bermedia sosial yang baik, yang tidak menghilangkan nilai-nilai dari negara kita itu sendiri dan tetap mencerminkan jati diri kita itu sendiri. Bagaimana untuk menerapkan hal itu? Tentunya dalam setiap sekolah ataupun dalam sebuah kampus dapat membuat sebuah pameran-pameran yang berbau budaya. Tujuannya untuk apa? Supaya para siswa-siswi ataupun mahasiswa itu dapat mencintai budaya sendiri dan tetap menghidupi jati diri bangsa negara Indonesia itu sendiri. Nah, jadi dari keempat akar permasalahan ini dan 4 solusi yang dapat saya jabarkan pada saat ini, diharapkan dalam penutup ini sebagai saya percaya kita sebagai generasi muda tentunya bisa mengembangkan negara Indonesia ini untuk mengarah kepada hal yang lebih baik. Tetapi jika hanya satu aspek saja ataupun kita sebagai generasi muda yang bergerak maju menggayuh sepeda untuk meluncur tinggi ke atas, tentunya tidak bisa. Tentunya kita tuh harus memiliki banyak dorongan. Oleh sebab itu, ketika kita ingin memajukan negara ini, harus ada mereka yang membimbing, yang mendorong kita untuk memajukan negara ini itu sendiri. Mereka itu siapa? Mereka itu bisa datang dari keluarga, dari masyarakat, dari pemerintah yang memberikan ruang kepada kita untuk melaksanakan segala hal-hal yang memiliki dampak positif terhadap negara Indonesia pada saat ini. Saya percaya bahwa perubahan besar itu dimulai dengan langkah-langkah kecil dan selalu konsisten dalam sebuah langkah tersebut. Dengan pendidikan yang berkarakter, tentunya dapat menciptakan sebuah negara yang damai, aman, dan tertib. Tidak ada yang namanya kasus korupsi terjadi di negara ini. Kenapa? Karena dengan karakter yang baik, seorang itu mengerti terkait sebuah permasalahan dan perbuatan yang mereka lakukan, bahwa sebetulnya perbuatan mereka itu salah. Dengan pendidikan yang berkarakter, semangat gotong royong, dan integritas yang kuat, generasi Indonesia mampu membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih adil, maju, dan berkebinekaan. Nah, ketiga aspek ini tentunya dapat tercapai dengan dorongan dari lingkungan sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kita saling mendukung untuk memajukan negara kita, Republik Indonesia ini, supaya menjadi negara yang lebih baik, yang aman, sejahtera, dan damai. Saya Senof Tangka pamit undur diri, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dadah.